Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania R dengan NIM 24044111043. Saya dari kelas 4 gabungan 1 web. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kasus ransomware pada kantor atau instalasi. Di Indonesia banyak juga kantor atau instalasi terkena ransomware. Kronologinya, yang pertama itu komputer membuka email, kedua mendownload file lampiran, ketiga ternyata file berisi ransomware, yang keempat semua file berubah menjadi terenkripsi, yang kelima file tidak bisa dibuka, yang keenam muncul pesan meminta tebusan. Dampaknya yaitu tidak dapat dibuka, harus diinstal ulang, data hilang, dan kerugian besar. Biasanya ransomware yang menyerang itu WannaCry, Loki, CryptoLocker. Contoh ransomware terkenal di dunia, WannaCry. Ransomware ini pernah menyerang banyak komputer di dunia termasuk di Indonesia. Nah, selanjutnya itu kasus akun media sosial dihack. Kasus yang sangat sering di Indonesia yaitu Instagram dihack, WhatsApp dihack, Facebook dihack, email dihack. Cara hacker yang pertama mengirim link palsu, kedua korban login di website palsu, atau install aplikasi berisi trojan. Trojan mencuri password, kemudian akun diambil alih. Ini termasuk malware, trojan, spyware, clogger. Dampaknya akun tidak bisa dibuka, digunakan untuk penipuan, data pribadi dicuri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ancaman, gangguan, dan serangan dalam keamanan komputer. Nah, pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari kerusakan, pencurian, penyalahgunaan, serta akses yang tidak sah. Keamanan komputer yang sangat penting karena saat ini hampir semua data penting disimpan dalam bentuk digital, seperti data pribadi, data keuangan, data perusahaan, dan lain sebagainya. Tujuan utama keamanan komputer adalah menjaga kerahasiaan, tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berhak. Kedua, integritas, data tidak boleh diubah tanpa izin. Dan yang terakhir, ketersediaan, data harus tersedia saat dibutuhkan. Dalam keamanan komputer terdapat 3 hal yang sangat penting untuk dipahami, yaitu ancaman, gangguan, dan serangan. Yang pertama, ancaman. Ancaman adalah sesuatu berpotensi menyebabkan kerusakan data, kebocoran informasi, atau gangguan pada sistem komputer. Ancaman terjadi tetap memiliki kemungkinan untuk terjadi kerugian. Aman bisa berasal dari manusia, sistem, teknologi, maupun faktor alam. Ancaman merupakan tahap awal sebelum terjadi serangan. Jika ancaman tidak dicegah, maka dapat berkembang menjadi serangan nyata. Nah, sumber ancaman. Ancaman terdapat sistem dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, ancaman dari manusia. Ancaman ini berasal dari manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh ancaman yang disengaja itu hacker, cracker, pencuri data, penyebar malware, dan penipu online. Contoh ancaman yang tidak disengaja yang pertama, salah menghapus file, salah konfigurasi sistem, menginstal software berbahaya tanpa sadar, dan yang terakhir menggunakan flashdisk yang terinfeksi virus. Nah, yang kedua ini ancaman dari alam. Ancaman juga bisa berasal dari bencana alam yang dapat merusak perangkat komputer dan sistem informasi. Contoh banjir, gempa bumi, kebakaran, petir, tsunami.
Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan hardware, kehilangan data, dan sistem tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ancaman dari teknis atau sistem. Ancaman ini berasal dari kerusakan sistem atau perangkat. Contohnya, hard disk rusak, server down, listrik mati, sistem crash, bad software, overheat komputer. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis ancaman keamanan komputer. Beberapa jenis ancaman dalam keamanan komputer antara lain yang pertama malware, kedua virus, ketiga worm, keempat trojan, kelima spyware, yang keenam hacker, ketujuh phishing, yang kedelapan pencurian data, yang kesembilan kerusakan hardware, dan yang terakhir bencana alam. Ancaman-ancaman tersebut dapat menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, dan kebocoran informasi. Nah, selanjutnya yaitu gangguan. Nah, gangguan adalah kondisi di mana sistem komputer atau jaringan tidak dapat berfungsi dengan normal. Gangguan dapat disebabkan oleh kerusakan perangkat, kesalahan sistem, atau faktor lainnya. Gangguan tidak selalu berupa serangan, tetapi tetap menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik. Gangguan biasanya berhubung dengan ketersediaan sistem. Nah, jenis-jenis gangguan. Yang pertama itu gangguan perangkat keras atau hardware. Gangguan yang disebabkan oleh kerusakan perangkat keras komputer, yang contohnya itu hard disk rusak, monitor mati, keyboard rusak, RAM error, motherboard rusak. Jika hardware rusak, maka komputer tidak dapat digunakan. Nah, yang kedua gangguan perangkat lunak atau software. Gangguan yang disebabkan oleh kesalahan pada program atau sistem informasi. Contohnya itu sistem operasi error, aplikasi crash, program tidak dapat dibuka, virus merusak program, bug pada software. Yang ketiga, gangguan jaringan. Gangguan yang terjadi pada jaringan komputer atau internet. Contohnya internet lambat, koneksi terputus, server tidak diakses, jaringan down. Gangguan jaringan dapat menghambat komunikasi, data, dan pekerjaan pengguna. Yang keempat, gangguan listrik. Komputer sangat bergantung pada listrik, sehingga gangguan listrik dapat menyebabkan sistem mati mendadak. Contohnya listrik padam, tegangan listrik tidak stabil, power supply rusak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan hardware dan kehilangan data. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.